Salam dan salam semangat untuk kita semua. Sebelum kita mulai acara kelompok belajar pada siang hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan satu pantun dari saya. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Guru tetap belajar meski kita sudah mengajar. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sopaak, yang saya hormati Bapak Heru selaku pemateri pada siang hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir di ruangan pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita telah diberikan rahmat untuk berkumpul dan bertatap muka di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada acara pengembangan dan pelestarian pencak silat warisan budaya Indonesia, di mana susunan acaranya adalah sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi. Untuk pastikan waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sopaak. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Heru selaku peserta diseminasi PKKP PJOK Jatim Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Sopaak dan PTK SDN Sopaak yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita diantaranya memperoleh kesehatan dan keberkahan, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga. Salawatullahi wassalamuhu, semoga selalu terlibat doakan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah berjasa membawa kehidupan manusia bikululati dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heru yang telah memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah untuk memberikan sambutan dalam rangka rencana tindak lanjutnya di dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, di mana Bapak Heru pada kesempatan ini mengangkat tema pengembangan dan pelestarian pencaksilat warisan budaya Indonesia melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Bapak dan Ibu sekalian, terutama Pak Heru, seperti yang saya sampaikan, saya bersyukur sekali karena memang rencana tindak lanjut ini sesuai dengan apa yang telah kita jalankan di mulai tahap tahun pelajaran ini 2024-2025, dengan alhamdulillah Bapak Heru pertama kali masuk tahun 2024 ini di SDN Sopaak langsung mengangkat kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, dan kebetulan beliaunya adalah pelatih pencaksilat, maka otomatis sebagai bersambut gayung SDN Sopaak
langsung menyetujui untuk Bapak Heru, usulan Bapak Heru membuat ekstrakurikuler, melaksanakan ekstrakurikuler pencaksilat di SD Siswa. Dan alhamdulillah sambutan dari wali murid juga sangat antusias sekali dan bersyukur juga untuk anak-anaknya ikut ekstrakurikuler ini. Dibuktikan dengan ada berapa orang yang ikut? Ada 30 anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah baru pertama membuka ekstrakurikuler pencaksilat banyak peminatnya sampai 30 orang. Syukur alhamdulillah berarti sukses. Mudah-mudahan Bapak Heru betul-betul mampu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, utamanya mampu memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak didik kita agar menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, yang kemudian berprestasi sehingga bisa mengangkat nama sekolah, dan untuk anak sendiri bisa menjaga diri dari segala hal-hal yang membahayakan dirinya maupun keluarganya. Jadi pada saat ini sebaiknya juga kepada Bapak Ibu sekalian selaku guru pengajar SD Soa, walaupun pada saat ini tidak melakukan diseminasi juga, akan tetapi dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Heru berhubungan dengan RTL-nya atau kegiatan Pak Heru dalam aksi nyatanya dalam kegiatan sehari-hari ekstrakurikuler SD Soa memang betul-betul berjalan, dan itu menghasilkan sebuah prestasi, yaitu Ananda Abdul Aziz sudah betul-betul mendapatkan juara. Berarti Bapak Heru tidak perlu diragukan lagi kemampuannya untuk membina siswanya. Dan semoga di dalam tema ini Bapak Heru betul-betul dapat mengangkat ekstrakurikuler pencaksilat ini betul-betul dibahas dengan baik, kemudian dikembangkan, dievaluasi dengan baik, dan kemudian dikembangkan dengan baik, sehingga hal-hal yang kurang bisa diperbaiki dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya betul-betul kualitas sumber daya SDN Soa betul-betul dalam hal utamanya pencaksilat, bela diri ataupun olahraga betul-betul mencapai prestasi sesuai dengan visi misi kita, sehat lahir dan batin. Kemudian berikutnya, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan Bapak Heru tidak sekedar hanya membuat tulisan-tulisan di atas kertas, tetapi betul-betul semakin meningkatkan kreativitasnya, inovasinya untuk mengembangkan utamanya siswa-siswi SDN Soa menjadi lebih hebat lagi, lebih berprestasi lagi. Dan saya menginginkan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Fajar, bahwa guru penggerak itu melakukan bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau sudah ada yang guru penggeraknya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa digerakkan kemudian dapat bergerak. Kalau kita dapat bergerak bersama-sama, insya Allah apa yang kita cita-citakan di visi dan misi sekolah akan tercapai dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Saya kembalikan waktu dan kesempatan. Kemudian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Heru Prasetyo. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami sampaikan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Soa
Dan saya juga berterima kasih kepada para guru yang berada di SDN Negeri Separa. Baik pada acara pagi hari ini, yaitu di sini saya ada tugas yaitu mengenai diseminasi TKD Pidjoka, di mana tugas ini yaitu membuat rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, dalam RPL pada tugas saya yaitu saya membawakan tema yaitu pengembangan dan pelestarian pencaksilat warisan budaya Indonesia melalui kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat. Ya. Di sini apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek artinya suatu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan keterlibatan siswa dalam sebuah proyek nyata atau tugas yang kompleks dalam PBL. Dalam PBL siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk yang relevan dengan dunia nyata yang biasanya melibatkan pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, dan presentasi hasil-hasil akhir. Pembelajaran berbasis proyek akan mampu menarik pemikiran, diskusi, dan kolaborasi murid serta mendukung peran bimbingan guru. Peserta didik diasumsikan sebagai pula yang membutuhkan dorongan, pemodelan, dan pujian saat melakukan yaitu masalah dari seseorang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Lanjut. Untuk kegiatan yang akan dilakukan. Program KBS Komunitas Belajar Sekolah adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan pemerintah. Ya, langkah-langkah pencapaian hasil yang diharapkan. Ya, latar belakang pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, PJOK memegang peran penting dalam mengembangkan kesehatan fisik dan mental siswa. Di banyak sekolah, pembelajaran PJOK masih cenderung berfokus pada keterampilan dasar olahraga dan tidak hanya mengakomodasi pendekatan pembelajaran yang menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Oleh karena itu, pengetahuan pembelajaran PJOK dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis komunitas belajar menjadi penting. Tujuan pembelajaran berbasis proyek dalam PJOK: pertama, meningkatkan pemahaman guru-guru PJOK tentang metodologi pengajaran yang berbasis peserta didik. Kedua, menyusun program pembelajaran yang berkelan dan menarik bagi siswa. Ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan fisik yang mendukung pembelajaran PJOK. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas interaksi antar guru, siswa, dan orang tua dalam konteks pembelajaran PJOK. Gambaran singkat kegiatan. Ya, yang pertama di sini ada diskusi rutin dan pengembangan kurikulum, di mana guru-guru PJOK berkumpul untuk membahas
dan merancang kurikulum yang lebih kontekstual berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah tersebut. Kedua, workshop pengembangan modul pembelajaran, yaitu pelatihan bagi guru-guru untuk mengembangkan modul-modul pembelajaran PJOK yang lebih teratur dan bisa aktivitas. Ketiga, kegiatan olahraga terpadu, mengadakan turnamen olahraga antar kelas untuk mengaplikasikan materi yang telah diajarkan dalam pembelajaran PJOK. Keempat, penyuluhan kesehatan dan kebugaran, menyelenggarakan sesi edukasi untuk siswa dan orang tua tentang pemahaman hidup sehat dan olahraga. Dan yang terakhir yaitu observasi kelas antar guru. Lanjut. Jadwal pelaksanaan di sini disesuaikan dengan pada kegiatan sekolah. Bisa diskusi dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, workshop pengembangan modul pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan olahraga terpadu. Yang keempat, penyuluhan kesehatan dan kebugaran. Dan yang terakhir, observasi kelas antar guru. Lanjut. Nah, untuk RTL, rencana tindak lanjut saya di sini membawakan tema pengembangan dan pelestarian pencak silat warisan budaya Indonesia, yang dimana topik ya pada tema tersebut, pencak silat membentuk karakter bangsa. Proyek ini dibuat agar dapat membentuk peserta didik ingat dan menghargai salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya dan telah berkembang sejak ratusan lalu. Sebagai bentuk seni bela diri tradisional, pencak silat tidak hanya berfokus pada teknik pertahanan diri dan pertempuran, tetapi juga mengajarkan keseimbangan antara aspek fisik, mental, spiritual yang membuatnya lebih dari sekedar olahraga, tapi juga sebagai medium untuk membentuk karakter kedisiplinan dan penghormatan terhadap alam dan sesama. Melalui ekstrakurikuler pencaksilat, siswa dapat mengembangkan ketahanan fisik, keterampilan koordinasi, dan rasa percaya diri. Selain itu, pencaksilat juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya Indonesia, menjaga warisan budaya, serta membentuk generasi yang lebih berkarakter. Ekstrakurikuler ini dapat menjadi alternatif yang positif untuk mengisi waktu luang, menghindarkan siswa dari pengaruh negatif dan membangun semangat kerjasama melalui latihan bersama. Nah, tujuan dari LTR, dari tujuan program ini bertujuan untuk mengajarkan peserta didik untuk menghargai warisan leluhur dan melestarikan tradisi. Praktisi pencaksilat diharapkan memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam serta kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas dan budaya bangsa. Yang kedua, tujuan ekstrakurikuler pencaksilat di sekolah melibatkan berbagai aspek pengembangan diri siswa, baik dalam hal fisik, mental maupun sosial. Selain pencaksilat membantu untuk karakter bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki rasa cinta air yang tinggi. Melalui pelatihan pencaksilat, generasi muda di Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana, penuh hormat, dan peduli dengan budaya bangsa. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan: peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan pengembangan karakter,
meningkatkan kompetensi siswa baik akademik dan non-akademik dalam bidang mereka sendiri. Pengalaman berharga, pengembangan karakter. Siswa menunjukkan perkembangan karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Hubungan warga sekolah dan murid secara erat. Terjalinan hubungan kerjasama yang positif. Yang pertama, perencanaan program. Yang kedua, koordinasi dengan warga sekolah. Yang ketiga, persiapan peserta. Dan yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Struktur program dalam KBS. Dalam proyek ini, program kegiatan ekstrakurikuler pada siswa kelas 1 sampai kelas 6. Pada proyek profil pelajar Pancasila, pengembangan dan pelestarian Pancasila, warisan budaya Indonesia. Dengan banyak siswa kurang lebih 30 dan dilaksanakan dalam mingguan. Yang kedua, pelaksanaan program dilaksanakan setiap 1 minggu 1 kali dengan persetujuan dari kepala sekolah dan orang tua dari peserta didik di sekolah setempat. Yang ketiga, ada aset manusia di mana ada guru, siswa, orang tua siswa. Aset finansial yaitu dana BOS. Yang ketiga, aset politik yaitu sekolah lain. Dalam pelaksanaan program guru PJK berkolaborasi dengan warga sekolah, komite olah sekolah, pembina ekstra sekolah untuk mendukung kegiatan yang diadakan dalam RTL. Ya, di sini ada aset based thinking, di mana itu ada sumber daya manusia yang terdiri dari guru dan siswa, terus komite sekolah atau orang tua, dan yang kedua ada aset finansial di mana ada dana sekolah. Yang ketiga, aset politik, kemitraan dengan sekolah lain, jaringan dan asosiasi sumber daya, dan penggerakan profesional. Ya, di sini rencana evaluasi. Dalam melakukan evaluasi guru menggunakan metode wawancara, survei, pengamatan, refleksi, dan observasi kepada peserta didik. Ya, di mana di sini ada 10 tahapan proyek, yaitu yang pertama menggali informasi tentang pencaksilat dari berbagai sumber. Yang kedua, studi literatur. Siswa mencari tahu terkait gerakan-gerakan dalam pencaksilat. Yang ketiga yaitu penerapan bahan berbagai informasi, mempersiapkan bahan informasi yang diperoleh. Yang keempat yaitu penemuan masalah. Dan yang kelima, diskusi dan eksplorasi gerakan pencaksilat. Yang keenam, persiapan presentasi. Dan yang ketujuh yaitu presentasi. Ke-8, persiapan atau expo. Dan yang ke-9, expo menggelar karya. Dan 10, refleksi. Dengan rencana evaluasi yang berkooperatif ini, adanya kegiatan diseminasi PJK, kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Kemungkinan tantangan yang pertama yaitu motivasi dan partisipasi peserta didik, di mana tantangan ini kurangnya motivasi atau minat dari siswa untuk berpartisipasi dalam program. Terus komunikasi dan koordinasi.
tantangan kesulitan dalam mengkoordinasi berbagai pihak yang terlibat dan memastikan komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana, tantangan kesulitan dalam kekurangan sarana dan prasarana yang berada di sekolah. Nah, ini adalah salah satu dokumentasi di mana dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SDN Soka. Mungkin dalam penyampaian materi hari ini ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Heru berikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan terkait program kegiatan pencak silat yang dijadikan ekstrakurikuler di sekolah kita. Ini masalah misalnya ada kejadian sebelum adanya kegiatan pencak silat dimulai, itu ada sebuah kejadian. Misalnya ada anak-anak yang sudah cedera duluan. Bagaimana tanggapan Bapak? Bagaimana cara penyelesaiannya agar orang tua siswa tersebut tidak menyalahkan sekolah atau menyalahkan ekstrakurikuler pencak silat kita? Takutnya mereka berpikiran, ini gara-gara pencak silat, anak-anak jadi silat semua. Pas terkilir atau cedera, itu bagaimana tindak lanjut Bapak untuk sekolah kita dan bagaimana cara pemecahan masalahnya? Takutnya ini terjadi, jadi kita antisipasi duluan, setidaknya sedia payung sebelum hujan. Sudah, ini yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru untuk waktunya. Saya ingin bertanyakan Pak, pencak silat ini adalah warisan budaya yang dari puluhan tahun atau turun-temurun sudah menjadi ciri khas atau tradisi bangsa Indonesia. Juga keris. Prestasi pencak silat di tingkat Asia atau SEA Games sudah membanggakan untuk Indonesia. Nah, yang saya pertanyakan, apakah dari Persatuan Pencak Silat seluruh Indonesia tidak mengorbitkan kegiatan pencak silat ini kepada kegiatan olimpiade? Istilahnya itu seluruh dunia, cuma se-Asia, maksudnya sampai ke tingkat olimpiade. Apakah tidak ada dari Persatuan Pencak Silat Indonesia untuk melangkah ke sana atau se-Asia untuk dijadikan pencak silat ini kejuaraan dunia atau olimpiade? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, tindak lanjut sebagai seorang pembina atau pelatih apabila ada kejadian insiden ketika ada proses latihan kegiatan ekstra, di mana itu sebelum dimulai ada kejadian salah satu siswa itu ada insiden, contohnya seperti halnya kena pukul atau luka dan segala macam yang diakibatkan karena siswa itu tersendiri. Nah, sebelum pada proses pembukaan kegiatan ekstrakurikuler, di mana itu saya sudah memberikan suatu pertemuan
khusus kepada wali murid yang dimana tujuannya untuk memberi wawasan terlebih dahulu dan mengevaluasi kekurangan dan apa yang harus dibenahi apabila ada yang terjadi seperti tersebut. Di mana saya itu sebelum memulai kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat, seluruh siswa yang mengikuti kegiatan dalam ekstrakurikuler pencaksilat itu diwajibkan untuk menandatangani surat perizinan orang tua, di mana dalam surat tersebut bersangkut paut dengan hal terjadi seperti hal di luar dugaan, contohnya yang barusan saya katakan. Dan dalam surat tersebut juga saya bekerja sama dalam pihak sekolah agar bisa menanggapi hal-hal tersebut. Jadi umpamanya apabila ada kejadian seperti itu, untuk menanggulangi hal tersebut kita kembalikan pada aturan lagi. Jadi apabila di luar kegiatan atau kegiatan itu masih belum dimulai, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pihak orang tua dan saya menjelaskan sebetulnya kenapa kok bisa terjadi hal yang di luar dugaan tersebut. Yang kedua, saya juga mengingatkan kepada siswa agar tidak sampai kejadian masalah yang seperti baru dikatakan, ada insiden seperti kayak kena sabit atau luka dan segala macam. Jadi mengingatkan kepada siswa agar tidak terulang kembali. Insya Allah dengan cara seperti itu, maka pihak orang tua dan siswa akan memahami pentingnya itu organisasi ekstrakurikuler pencaksilat. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang masalah perkembangan pencaksilat. Selama ini pencaksilat termasuk salah satu warisan budaya yang sangat lama sekali, dan tentunya dalam peningkatan untuk jenjang event, terutama di tingkat SEA Games Asia Tenggara, insya Allah itu sudah mulai masuk. Tentunya pencaksilat sudah masuk warisan yang tak benda. Artinya UNESCO sudah menetapkan pencaksilat adalah salah satu warisan yang asli dari Indonesia dan juga sudah diperkenalkan di dunia Eropa. Jadi insya Allah lambat laun seperti hanya pencaksilat akan berkembang. Jadi tergantung dari partisipasinya dalam kegiatan dalam pencaksilat itu sendiri. Artinya pelaku pencaksilatnya, apakah setelah diadakan kegiatan itu akan berkembang atau dia itu cukup berhenti begitu saja. Tergantung perkembangan si pelaku atau pegiat pencaksilat. Mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan, karena ini adalah program sekolah yang tentu saja harus kegiatannya betul-betul baik, terkelola dengan baik, sehingga akan banyak yang ikut atau tertarik untuk ikut. Dan alhamdulillah memang faktanya ada 30 anak yang mulai sampai saat ini mereka ikut, dan berarti sudah terbukti bahwa pencaksilat ini betul-betul diminati. Pertanyaan saya adalah, ketika anak-anak itu ikut, kan tentu harus ada seragam. Nah, terkait pengelolaan seragam itu bagaimana Pak Heru melaksanakan programnya di sekolah?
Itu saja yang saya tanyakan. Kenapa? Karena harus hati-hati, kalau tidak maka akan terjadi rame-rame, unjuk rasa dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama ini sampai dengan saat ini tidak terjadi itu. Berarti langkah Pak Heru sudah bagus. Nah, bagaimana langkah Pak Heru untuk menyelesaikan program terkait dengan seragam anak itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih. Baik, ini mungkin pertanyaan pemungkas dari Bapak Kepala Sekolah SDN Soka. Pertanyaannya adalah terkait pengadaan seragam sekolah. Terkait pengadaan seragam sekolah di dalam lembaga, tentunya kita itu tidak hanya sebatas berkonsultasi dengan pihak sekolah, tapi harus juga perlu ada konsultasi berkesinambungan dengan pihak orang tua, di mana seorang anak itu bisa sukses apabila ada 3 hal pokok. Yang pertama yaitu pembina, yang kedua dari seorang orang tua siswa, dan yang ketiga pembantu yang lain-lain. Contohnya seperti pihak sekolah, yaitu para kepala sekolah dan guru-guru rekan sejawat. 3 hal pokok penting itu sangat berpengaruh dalam kegiatan yang diadakan di sekolah. Dalam hal seragam, pengadaan seragam, saya itu untuk mengatasi agar tidak ada pertanyaan atau isu yang kurang baik yang didapat atau diterima dari pihak sekolah, karena itu seragam bersifat pribadi, artinya saya itu mengumpulkan orang tua siswa untuk mengadakan perencanaan, yaitu pengadaan seragam pencak silat. Jadi seragam pencak silat itu harus, untuk pembiayaannya itu harus lewat dari orang tua. Dan untuk hal lain-lain seperti sarana atau alat pencak silat, mungkin itu bisa akan diurus oleh sekolah. Jadi insya Allah dengan bekerja sama dari pihak orang tua dan pihak sekolah, insya Allah kegiatan dalam ekstrakurikuler pencak silat yang berada di SDN Soka, insya Allah akan tetap berjalan. Buktinya pada kegiatan-kegiatan ekstra yang diadakan di SDN ini yang sudah berjalan, alhamdulillah semua siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pencak silat itu membeli seragam tanpa ada yang mengeluh. Artinya kegiatan ekstrakurikuler pencak silat ini sangat didukung dan disupport oleh orang tua. Jadi tidak hanya dari pihak dalam atau pihak sekolah atau pembina saja. Jadi support orang tua itu sangat perlu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dalam kegiatan RTL, rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan diseminasi PKG PJK Pamekasan Jawa Timur. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heru yang sudah memberikan sedikit banyak ilmu tentang pencak silat. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Laila. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan
صالحا وحسن الخاتمة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Baik, saya akhiri acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.